Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ibu Megawati pernah melontarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial di tahun 2022. Dia mengatakan, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa itu anak-anak saya sudah peringatkan kepada kalian lah, jangan milih yang kayak tukang bakso. Ya sebenarnya pernyataan itu adalah pernyataan yang lumrah di antara ibu-ibu. Itu adalah hal yang biasa yang menjadi percakapan di antara kita. Tetapi itu menjadi sangat menyakitkan ketika yang mengatakannya itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dia adalah ketua partai yang biasa mengusung partai Wong Cilik. Tetapi kepada Wong Cilik beneran, ternyata nadanya agak meremehkan dan melecehkan gitu. Memangnya kenapa dengan tukang bakso? Kenapa tidak boleh sama tukang bakso gitu? Kan tukang bakso itu adalah para pejuang nafkah, orang-orang yang berusaha tetap halal di jalannya dan dia memberikan nafkah untuk keluarganya. Bahwa dengan fakta itu kenapa harus dijauhi atau jangan sampai mendekati orang semacam itu gitu. Nah, tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa saya melihat dalam konteks ini Ibu Megawati itu bukan sebagai seorang politikus, bukan sebagai seorang ketua partai, tapi sebagai seorang ibu-ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang ibu dari anak-anaknya yang menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya, ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Dan dalam pikiran saya, perkataan itu sebenarnya adalah perkataan yang sangat-sangat umum dikatakan oleh calon mertua di Indonesia. Nah, maka dari itu saya ingin sampaikan di sini bahwa ada sebuah bahaya laten di Indonesia yang menjadi keluhan bagi banyak sekali masyarakat Indonesia, tetapi hampir tidak ada studi terkait dengan hal ini dan tidak banyak yang membicarakannya, yaitu apa? Mertua toksik. Baraya tahu nggak, di Indonesia kasus perceraian itu bukan hanya terjadi gara-gara perselingkuhan, bukan hanya gara-gara tidak cocok, bukan hanya gara-gara masalah ekonomi, tetapi banyak kasus perceraian di Indonesia terjadi dan dipicu oleh mertua yang terlalu toksik. Kenapa bisa seperti itu coba? Salah satu masalah di Indonesia itu adalah karena pertama, banyak orang di Indonesia yang memutuskan menikah sebelum mapan. Dan karena itu mereka sangat ketergantungan sama orang tua, yang dalam hal ini adalah mertua bagi salah satunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ketidakmapanan itu membuat mereka itu biasanya tinggal serumah dengan orang tua dan atau mertua toksik. Kalau sudah seperti itu, Baraya bayangkan, Baraya berkebutuhan pada mertua karena kebutuhan finansial, tetapi Baraya menemukan bahwa orang tua itu toksik. Baraya hidup di antara ketergantungan terhadap orang yang Baraya tidak suka tindakan-tindakannya. Itu bikin stres Baraya, bikin depresi. Dan pada level tertentu itu mengancam anak-anak, mengancam generasi selanjutnya. Makanya kalau ada orang yang bertanya, nikah dulu atau mapan dulu, banyak orang yang langsung ngambil keputusan ini. Enggak, itu variabelnya terlalu banyak, termasuk dalam hal ini adalah mertua toksik. Dan karena video saya ternyata banyak yang dijadikan inspirasi untuk membangun karya ilmiah tertentu, maka saya harap video ini juga menjadi inspirasi untuk membangun karya ilmiah di Indonesia. Karena apa? Karena dalam tema ini, sekali lagi ya, ini bahaya laten, banyak orang yang merasakannya, tapi tidak banyak orang yang menemukan solusinya. Buat Baraya yang sudah berumah tangga atau akan berumah tangga, simak ulasannya, yuk kita mulai. Salah satu fenomena yang sering saya amati di Indonesia adalah bahwa menjelang pernikahan banyak pasangan-pasangan yang justru malah berantem, malah menghasilkan banyak sekali masalah-masalah, ada kontravensi di mana-mana. Dan ketika saya melihat itu, ternyata masalah-masalah menjelang pernikahan di Indonesia itu adalah masalah yang absurd gitu. Jadi maksudnya gini, pasangan-pasangan di Indonesia ketika akan menikah, mereka tuh nggak berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak, nanti anak diarahkan ke arah mana, nanti keuangan pembagiannya seperti apa, berbagai perjanjian-perjanjian di luar ekspektasi itu nanti akan ditentukan dengan cara seperti apa. Jarang sekali pasangan-pasangan kita yang hendak menikah itu berbicara tentang hal-hal itu. Justru yang dibicarakan itu adalah nanti resepsinya di mana, siapa yang nanggung biayanya, pakai adat suku apa, nanti resepsinya dilaksanakannya di mana, nanti setelah menikah tinggalnya di mana, nanti pas resepsi yang diundangnya siapa saja, dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang sepele gitu, hal-hal yang kroco-kroco. Dan
sekali lagi seperti yang saya katakan, masalah-masalah kroco itulah yang justru menjadi biang permasalahan menjelang pernikahan. Relate nggak perkataan saya dengan yang Baraya alami atau yang pernah Baraya amati? Bahwa menjelang pernikahan pasangan malah sering berantem, dan pasangan sering berantem itu adalah gara-gara masalah-masalah sepele soal resepsi gitu. Bukan soal jangka panjang anak nanti bakal digimanain, nanti kita bisnis akan seperti apa, pembagian tugas nanti di rumah tangga seperti apa, dan sebagainya itu gak dibahas. Inilah yang pada akhirnya saya duga membuat anak-anak kita tuh menjadi bermasalah karena mereka dididik oleh orang tua yang tidak berpendidikan. Saya menduganya seperti itu. Tetapi maksud saya ingin mengarahkan ke poin kita adalah kenapa kita ribut soal resepsi? Kenapa kita ribut soal pernikahan, soal gaun, soal suku dan adat mana yang mau dipakai dan sebagainya? Kenapa kita berantem? Ketika saya amati itu, ternyata yang berantem bukan pasangannya, tapi calon mertua dengan calon menantu, kemudian anak dengan ayah, anak dengan ibu. Ternyata yang berantem itu dengan keluarga besar. Jadi karena sesi pernikahan itu dianggap sebagai simbol untuk pencitraan, simbol untuk flexing. Jadi kalau pernikahannya besar, itu menunjukkan bahwa anak saya sukses atau mendapatkan pasangan yang sangat-sangat layak secara finansial. Jadi bisa disombong-sombongin. Makanya yang ingin resepsi itu harus yang gede-gedean, harus mewah-mewahan, harus apa segala rupa. Atau kalau mau sederhana, harus sesuai dengan adat ini dan itu untuk menunjukkan bakti dan penghormatan kepada mertua dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata yang bikin ribut bukan pasangan, tapi keluarga dari pasangan itu. Makanya kalau Baraya mengalami itu, di mana menjelang pernikahan Baraya justru malah ribut sama hal-hal sepele yang seperti itu, saya benar-benar menyarankan agar Baraya itu jangan tinggal sama orang tua atau mertua. Karena kalau awalnya sudah seperti itu, berarti kedepannya rese Baraya, asli. Dan itu lagi-lagi saya tekankan bukan hanya akan mengancam pernikahan Baraya, tetapi juga mental dari anak-anak Baraya. Saya sebutkan di sini ada 7 karakter mertua toksik. Dimulai dari level yang paling dasar sampai yang paling mengerikan. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah orang tua yang paling menembus batas. Yang dia tuh tidak tahu batasan privasi antara dirinya, anaknya, menantunya, dan keluarga. Jadi ini karena biasanya masyarakat kita itu keluarga awal itu masih tinggal bersama orang tua, hal sederhana yang biasa terjadi di mana orang tua itu gak kenal batas itu adalah dia keluar masuk ke kamar anaknya gitu ya, ke kamar menantunya gitu ya. Kemudian ada paket, nah paket dia yang bukainnya, kemudian pas ditegur, mah tuh jangan gitu, itu kan paket buat saya. Ih, kamu kan anak saya, gini. Ih, kamu kan menantu saya, gini. Ya terbuka aja sesama keluarga mah tuh. Dibuka juga gitu ya. Ada telepon, ada WA, dianya yang buka gitu. Ada WA, diperlihat, dibaca juga gitu. Dan hal-hal yang semacam itu. Nah, ini adalah level terendah bagi orang tua toksik atau mertua toksik. Tapi banyak di Indonesia. Jadi maksudnya gini, karena tradisi budaya kita itu adalah tradisi masyarakat komunal, di mana semuanya itu harus diselesaikan dengan bersama-sama, maka orang tua pun sering menganggap bahwa apa yang menjadi privasi dari anaknya itu adalah privasi dirinya sendiri, atau bahasa yang lebih mendasar lagi sebenarnya adalah bahwa orang tua tuh tidak tahu privasi itu apa dan batasannya apa, dan karena itu dia tembus-tembus saja sama privasi anak-anak dan menantunya. Ada di antara Baraya yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Oke, kalau ada, saya katakan sekali lagi, itu adalah yang level terendah. Level yang lebih toksik lagi itu adalah orang tua, mertua yang ikut campur. Jadi dia tuh bukan hanya menembus batas yang tidak boleh dia lalui, tetapi setelah dia menembus itu, dia kemudian ikut campur di situ. Masalah anak, pendidikan anak, dia ikut campur. Itu anak kamu teh kasihan atuh, sering ngeluh, gak boleh nonton, gak boleh lihat YouTube, atau sok aja. Makanya sama ibunya tuh dikasih lihat gitu ya, atau dikasih permen, atau diajak jalan-jalan ke tempat yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah, banyak mertua-mertua kita tuh yang ada di level dia itu ikut campur. Nanti parenting, ngasuh anak kayak gimana, atau nanti ngurus ekonomi tuh kayak gimana. Ibu mertua sama menantu perempuan itu banyak konflik tuh di sini. Banyak sekali. Jadi misalkan orang tua itu
ke anak menantunya itu, kamu tuh jangan dandan kayak gini terus, satu kan udah punya suami, itu mending sampai harus skincare ngabisin uang suami, bla 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 bla. Mendingan kayak ibu dulu, nih ngaturnya tuh kayak gini, ini di sini begini, ini di sini begitu dan sebagainya. Ada yang seperti itu, ada. Jadi dia ikut campur, bukan hanya masuk privasi, bukan hanya soal buka paket isinya apa, bukan. Tapi si paket itu nanti digunakan dengan cara seperti apa, dia tuh ikut campur di situ. Nanti anak digitu-gituin, nanti duit digini-gituin, nanti suami dimasakin dengan cara seperti ini, nanti kalau berlibur harus ke sini dan sebagainya. Nah, itu apa ya? Kalau Baraya ada di posisi yang seperti itu, Baraya itu akan tiba-tiba menjadi sangat tertutup aja. Dan akhirnya apa? Komunikasi tidak terjalin dengan baik aja. Dan pada akhirnya ini menjadi salah satu pemicu cikal bakal perceraian atau perpisahan. Karena apa? Karena orang tua yang terlalu ikut campur sama keluarga anaknya sendiri. Tapi itu baru level kedua. Level ketiganya itu adalah si paling kritis. Jadi dia bukan hanya menembus batas, dia bukan hanya kemudian ikut campur, lebih buruk lagi. Setelah dia ikut campur, dia mengkritik dan menyebut bahwa pendapatnya itu harus lebih diutamakan dari pendapat menantunya dan anaknya. Mau berlibur ke sana dan ke sini, jangan ke sana ke sini, mendingan ke situ tuh. Dulu mama teh pengen banget jalan-jalan ke situ karena tempatnya tuh sangat bagus, tempatnya tuh sangat indah. Jadi keluarga misalkan ya ayah, ibu dan anak mau berangkat ke sini tiba-tiba belok ke sana. Karena apa? Karena kritik yang keras dan permintaan yang keras dari mertuanya. Banyak mertua-mertua yang mengambil jalan ini tuh karena dulunya tuh dia miskin, dia berharap pada sesuatu gitu dan susah untuk menggapainya, sehingga ketika anaknya ada kesempatan itu, dia ingin menunggangi kesempatan si anaknya itu untuk menjadi kesempatan dirinya juga. Jadi kalau mau berlibur, ngikutin dirinya saja. Nanti beban keuangan pengaturannya kayak gimana, harus ngikutin dirinya juga dan sebagainya. Dan dia mulai mengkritik menantu-menantunya. Kamu tuh harusnya gini, harusnya gitu. Dia yang paling bener aja gitu. Kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu. Kamu tuh jangan begini, kamu tuh jangan begitu ya. Ya, jadi dengerin atau nasihat orang tua, atau walaupun sekarang zamannya sudah berubah, tapi kan nasihat orang tua tuh didasarkan pada pengalaman, didasarkan pada pengamatan selama puluhan tahun. Ibu teh hidup lebih lama daripada kamu, jadi coba pertimbangkan ini, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, coba. Makanya kamu tuh jangan kayak gitu terus ya, gini-gini. Si paling kritis. Jadi udah level berikutnya. Tapi itu sekali lagi masih belum seberapa, karena ada level yang keempat, yaitu apa? Orang tua yang keras kepala, si paling benar. Jadi dia sudah mengkritik dan dia tuh sudah menegaskan bahwa semua yang dikatakannya itu adalah dirinya yang benar gitu. Yang lain tuh salah gitu. Dan orang yang sudah ada di level ini, di mana dia narsis, menganggap bahwa dirinya, pendapatnya, gagasannya yang lebih benar daripada menantunya, dia bukan hanya akan memaksakan, tapi dia akan mengancam orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Ada di antara Baraya yang punya mertua yang seperti itu. Dia bisa sampai marah, dia bisa sampai berdebat, dan ketika dia didebat, dia debatnya bukan pakai logika, tapi pakai emosi. Menganggap bahwa dirinya itu punya otoritas. Saya orang tua, kamu tuh menikah sama anak saya. Anak saya tuh puluhan tahun udah ada sama ibu sebelum dengan kamu. Jadi ibu tuh yang paling ngerti sama anak ibu. Kenapa kamu malah mengajaknya ke sana ke sini? Kenapa kamu malah memperlakukannya ke sana ke sini? Dan lain sebagainya. Nah, ini orang tua yang udah ada di level yang cukup mengerikan. Satu, dia bukan hanya melanggar batas, dia bukan hanya ikut campur, dia bukan hanya mengkritik, tetapi dia menganggap bahwa dirinya yang benar, sehingga semua keputusan kalau tidak sesuai dengan kehendaknya akan dia serang sebagai sesuatu yang salah. Dan pernyataannya secara monopolistik adalah yang benar. Begitu kan? Ada yang begitu? Ada. Tapi itu level keempat. Level kelima itu apa? Level kelima itu udah masuk level berani mempunish. Yaitu apa? Banyak mertua-mertua kita yang pada akhirnya jadi si tukang pembanding-banding. Ini kan hukuman yang nyelekit, Baraya. Kalau kita dibandingkan sama orang lain, itu sakit sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkannya itu dalam konteks merendahkan kita dan menghebatkan orang itu gitu.
Jadi dan banyak orang tua kita, mertua kita yang langsung mulai membandingkan, menantu si Uyeh Maya kayak gitu. Jadi ke mertuanya tuh dipijitin, soleh, teh baik dia tuh. Terus dia tuh ngasihin makanan, dia tuh ngasih minuman, gajinya juga dibagi. Jadi punya menantu kayak gitu tuh asa enak. Sedangkan ini menantu ibu, aduh, rumah berantakan, gak diurus, ini gini gitu. Ya banyak kan keluhan-keluhan seperti itu. Dia mulai membanding-bandingkan. Kan sebenarnya gini Baraya, kalau kita membandingkan, itu hampir pasti perbandingan itu tuh gak apple to apple gitu. Karena apa? Karena setiap rumah tangga kondisi ekonominya berbeda, latar belakangnya berbeda, sikap masing-masing pasangan juga berbeda, dan ada begitu banyak perbedaan. Jadi kalau misalkan langsung dikomparasikan hanya dalam satu momentum saja, itu tuh akan sangat gak nyambung gitu. Tapi itulah kelakuan dari banyak mertua-mertua di Indonesia. Mereka akan membandingkan menantunya. Tuh coba menantu si itu mah, kalau misalkan kamu nikah sama orang kayak gitu, itu langsung sukses. Karena dia mah jago nabung, jago ngatur duit, jago mengelolanya, bisa ngasuh anak. Coba sekarang menantu ibu istri kamu itu mah aduh, kelakuannya teh malah jadi beban sama kamu, malah jadi kesulitan sama kamu. Kamunya sekarang sibuk nggak jelas, padahal penghasilannya nggak banyak. Karena apa? Karena si anaknya tidak mau membantu ekonomi keluarga. Nah, banding-bandingkan aja terus kayak gitu. Itu udah masuk level punishment. Jadi awalnya dia hanya menembus batas, kemudian dia mulai ikut campur, kemudian dia mulai mengkritik, kemudian dia mulai menunjukkan otoritas, dan itu ditambah lagi dengan dia mulai membanding-bandingkan dengan pihak lain. Dan lebih buruknya apa? Kalau ada mertua pembanding, para pembanding seperti ini, biasanya dia tuh lebih jahat karena dia akan berani untuk ngomong bergosip ke tetangga. Tipe mertua pembanding tuh langsung ngomong ke tetangga, tuh anak saya mah kayak gini, punya menantu teh gitu dah. Ya kalau cinta mah emang cinta sih, tapi udah gimana atuh saya punya menantu teh meni gini-gini teuing. Dia tuh bakal susah sekali diatur, susah sekali dikasih tahu. Dia teh ngatur duitnya teh nggak bener, borosnya luar biasa, gini-gini. Dia gosipin ke orang-orang. Jadi masalah-masalah pribadi rumah tangga itu dibocorin justru sama orang tua sendiri, sama mertua sendiri. Ada Baraya di antaranya yang seperti itu. Sekali lagi ya, di Indonesia banyak orang yang kayak gitu. Itu adalah level kelima. Level keenam itu lebih buruk lagi karena dia sudah langsung jadi pemain sinetron. Dia langsung bikin cerita-cerita. Dia langsung bikin narasi drama, playing victim, menjelaskan bahwa dirinya itu disakiti sama menantunya, dia udah digosipin kemana-mana, terus dia ceritakan bahwa mertua mas sekarang yang nggak bisa apa-apa tuh udah anak juga udah jadi milik orang lain. Nah kalau orang lainnya nggak ngerti kayak ini ya gimana lagi, itu udah nasib ya. Tuh kemarin juga saya teh cuma dikasih uang teh cuma 2 miliar per menit. Padahal makan harusnya mah gini gitu. Pokoknya mah diceritain ke orang-orang sambil dirinya itu membuat permainan drama. Dirinya menjadi korban. Dia ngomong sama anaknya, dia ngomong sama menantunya. Ngomongnya tuh sebagai, mama mah kayak gini ya. Udah, ya kalian mah sekarang udah ngaku udah dewasa, udah besar, udah ngatur, bisa jadi mama tuh udah nggak dihargai lagi. Udah mulai yang seperti itu gitu ya. Karena setiap debat, setiap apa si orang tua itu sudah masuk, sudah merecok dan sebagainya. Pada bagian dia tidak disetujui, dia mulai cerita drama, cerita bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan menantu dan anaknya. Nah ini kenapa di Indonesia banyak orang tua yang macam ini tuh? Karena orang tua macam itu tuh adalah orang tua yang cemburu sebenarnya dan menganggap bahwa si menantunya itu adalah pesaing dirinya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anaknya. Biasanya seperti itu keadaannya. Makanya dengan penuh rasa hormat saya tuh ingin mengajak kepada Baraya, kalau Baraya mengalami pertemuan dengan orang tua yang semacam itu, kalau syukur-syukur kalau Baraya bisa mengatasinya dengan ceramah no jutsu gitu ya, bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan mereka, syukur-syukur gitu. Tapi kalau udah nggak bisa dinasihatin lagi, saya benar-benar menyarankan untuk pindah rumah, ngontrak atau apa semacam itu gitu.
Karena bergaul secara intensif, tinggal serumah satu atap dengan mertua yang semacam itu dampaknya jauh-jauh lebih berbahaya. Begitu. Nah, itu level ke-6. Ada nggak yang lebih busuk lagi? Ada. Level pemecah belah rumah tangga. Saya pernah melihat teman saya tuh ada di posisi itu. Jadi ada mertua, punya anak, punya menantu, si menantunya tuh sama ininya tuh diadu domba, dipecah belah. Jadi ngomong ke menantunya gini, ngomong ke ininya begitu, supaya berpecah aja. Saking mereka tuh sangat-sangat ingin dicintai, saking-saking tidak mau tersaingi, saking-saking merasa bahwa dirinya itu kehilangan cinta dari anaknya, dia tuh sampai bikin fitnah, sampai gibah, sampai membesar-besarkan masalah, sampai menutup-nutupi penderitaan, sampai apa. Lalu dia tuh mencoba sebisa mungkin untuk memisahkan. Ada. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi sekali lagi ya, ini tuh laten. Maksudnya tersembunyi, padahal banyak yang ngalamin. Makanya saya mah dorong kalau ada orang yang bisa menindaklanjuti dengan bikin penelitian-penelitian terkait dengan hal ini, saya yakin ini akan menjadi jauh lebih baik. Ya, gitu aja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, yang mertua saya alhamdulillah sama sekali tidak seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.